Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi kita di channel YouTube saya Faridatus Sholihah. Hari ini kita akan membahas sebuah tema besar, bagaimana Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, menjadi model pendidikan Islam moderat di dunia. Nah, kalau kita membahas mengenai Nahdlatul Ulama, ini adalah organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1926. Lahir dari semangat menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang biasa disingkat dengan ASWAJA. Sejak awal, Nahdlatul Ulama menolak sikap ekstrim dan memilih jalan tengah, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menebarkan kasih sayang dan kedamaian. Nahdlatul Ulama hadir sebagai benteng tradisi sekaligus jembatan menuju modernitas. Kemudian, ketika kita menyinggung tentang moderat, pesantren Nahdlatul Ulama adalah laboratorium pendidikan Islam yang moderat. Kitab kuning klasik tetap diajarkan, tetapi tetap berdampingan dengan ilmu pengetahuan modern. Anak-anak dididik bukan hanya untuk memahami agama, tetapi juga untuk menjadi warga dunia yang kritis, terbuka, dan berdaya saing. Nah, inilah pendidikan yang membentuk karakter Islam yang ramah, toleran, dan siap menghadapi zaman. Kemudian, bagaimana sebenarnya peran global Nahdlatul Ulama itu? Perannya tidak hanya berhenti di dalam negeri, tapi juga pada forum-forum internasional. Nahdlatul Ulama hadir membawa gagasan Islam moderat sebagai solusi atas radikalisme dan sikap intoleransi. Dari desa kecil hingga panggung dunia, Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa moderasi itu adalah jalan tengah yang membawa perdamaian. Nahdlatul Ulama juga menjadi suara penting dalam percakapan global tentang Islam yang damai dan inklusif. Nah, tentu saja ini tidak terlepas dari oknum-oknum yang memang berperan di dalamnya. Kemudian jangan sampai ada oknum-oknum yang mencederai dari tujuan-tujuan dan juga hal-hal yang memang sudah dibangun sejak awal dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Dan perlu kita pahami dan sadari juga, banyak sekali organisasi Islam yang lain bukan hanya Nahdlatul Ulama. Tentu saja, kehadiran Nahdlatul Ulama itu bisa menjadi jawaban juga, kemudian bisa menjadi tolak ukur juga bagaimana perbedaan antara pendidikan Nahdlatul Ulama dengan organisasi Islam yang lain. Tentunya tanpa harus mencederai dari organisasi-organisasi yang lain. Sebenarnya, kalau kita mau bahas, tentu jelas ada kelebihan dan juga ada kekurangan atau bahkan tantangan bagaimana Nahdlatul Ulama itu bisa hidup sampai sekarang. Kelebihan Nahdlatul Ulama sebagai model pendidikan Islam moderat adalah adanya keseimbangan tradisi dan modernitas. Nahdlatul Ulama mampu menjaga warisan klasik sambil membuka diri pada ilmu pengetahuan yang kontemporer. Kemudian, bahasa pesantren atau memang lingkungan pesantren bisa menjadi sebagai pusat moderasi, yaitu pendidikan yang berbasis pesantren melahirkan generasi yang religius sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Peran global yang diakui oleh Nahdlatul Ulama aktif di forum internasional itu menawarkan solusi atas radikalisme dan konflik. Kemudian karakter Nahdlatul Ulama yang rahmatan lil alamin menekankan Islam itu sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman, sehingga relevan bagi masyarakat multikultural. Kemudian bisa juga menjadi inspirasi bagi generasi muda nih. Kenapa? Karena pendidikan moderat membentuk pribadi yang terbuka, kritis, dan siap berkontribusi bagi peradaban dunia. Jangan salah, bukan hanya kelebihan saja, tetapi jelas ada kekurangan dan tantangan NU ini menurut pandangan saya, yaitu keterbatasan adaptasi teknologi. Karena ada beberapa pesantren yang memang masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi digital, dan ini tantangan yang memang harus segera diselesaikan agar bisa lebih adaptif lagi. Hanya beberapa, tapi juga banyak yang sudah bisa. Kemudian adanya kesenjangan kualitas antar pesantren. Nah, itu yang barusan saya bahas. Kemudian resistensi terhadap modernisasi. Sebagian kalangan masih memandang dan mencurigai pada integrasi ilmu modern itu sendiri. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian, dengan segala kelebihan dan tantangan yang ada, Nahdlatul Ulama
tetap bisa menjadi teladan bagaimana pendidikan Islam moderat itu bisa hadir di dunia. Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa Islam bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjaga tradisi sekaligus menjawab tantangan zaman. Dari pesantren di pelosok desa hingga forum internasional, Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa moderasi adalah jalan tengah yang mampu membawa kedamaian. Untuk itu, perlunya kita menjaga kedamaian dunia bersama-sama. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Dimulai dari aku, kamu, kemudian kita bersama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada diskusi-diskusi di pembahasan yang lain.